Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, silahkan Ustaz Fauzi dibaca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke hadisnya ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musanniful imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Haddatsana Musaddad Al-Musaddad ibnu Musarhad adalah guru Imam Al-Bukhari Al-Khurasani dan termasuk perawi yang siqatun sabtun. Taib, lanjut. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Nah, Ismail ibnu Ibrahim ini bisa digelari Ibnu Ulayyah. Dari sekian ulama yang dinisbatkan ke ibunya, ya beliau ini salah satunya. Dan ini langka. Dan itu bukan tanpa sebab, karena mulia sang ibu dan juga beliau ini salah seorang ulama dan bahkan menjadi rujukan ahlul hadis. Dia adalah seorang perempuan alimatun nabilatun barizatun, ya, sehingga dikenal dengan Ulayyah, Ibnu Ulayyah. Aslinya adalah Ismail ibnu Ibrahim dan punya saudara namanya Ishaq. Makanya ini mirip dengan keluarga Nabi Ibrahim. Punya anak Ismail sama Ishaq. Dan merawikan
meriwayatkan hadis ini dua-duanya dari Abu Zur'ah. Taib, lanjut. Akhbarana Abu Hayyan At-Taimi. Abu Hayyan itu munsharif kalau berasal dari kalimat hinun, berarti Abu Hayyanun. Tetapi kalau berasal dari hayatun maka ghairu munsharif, Abu Hayyanu. Dan ini juga sama thiqatun sabtun yang menjadi jalur rijal sahih al-Bukhari, ya, Abu Hayyan. Baik. An Abi Zur'ah. Abu Zur'ah adalah teman karibnya Abu Hatim Ar-Raziyani, yang ketika terjadi fitnah khalqil Quran, beliau keduanya sangat keras menolak riwayatnya Imam Bukhari. Bahkan dipahamkan oleh putranya pun tidak bisa, tetap menolak. Yang putranya tidak lain adalah Abdurrahman ibnu Abi Hatim, ya. Abu Zur'ah nama aslinya adalah Haram ibnu Amr, ya, seorang tabi'in yang sangat masyhur selevel dengan Abdullah ibnu Mubarak, ya, yaitu Abu Zur'ah. Beliau memiliki kitab kecil yang ditulis berdua, yaitu Abu Zur'ah sama Abu Hatim, yaitu As-Sunnah. Kitab kecil tapi Masya Allah nafi'. Jadi meneguhkan manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam beragama. Makanya siapa yang ingin mengenali cara beragama ahli sunnati wal jamaah hendaknya membaca kitab tersebut. Kitab kecil yang Masya Allah, ya, nafi' wa mufid. Taib, lanjut. An Abi Hurairah qala. Taib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Ini nampak satu jalan yang diambil oleh Imam Al-Bukhari. Tapi aslinya hadis ini ada di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, yang sangat masyhur disebut dengan hadis Jibril, yang juga dijadikan minal arba'in Imam Nawawi. Beliau meriwayatkan dari Umar, tapi dalam satu sisi meriwayatkan dari putranya yaitu Abdullah ibnu Umar. Gimana Pak? Lanjut nggak Pak? Muka-muka capek apa muka males ini? Itu keduanya sulit dibedakan. Gimana? Lanjut atau enggak? Kalau enggak lanjut ya anak biar faida faruqta fansab. Mendingan anak serahkan Ustaz Fauzi aja. Enggak tahu, anak akhir-akhir ini enggak mood ngisi di sini nih, enggak tahu, kayaknya bisa lewat ini gaji. Taib. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anha. Kita baca teks milik Imam Al-Bukhari, kemudian kita compare teks yang dimiliki oleh Imam Muslim, ya. Lanjut, ayo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Barizan bermakna zahira, jadi tampak, nongol, tampil, apa namanya, muncul, ya, bariz.
Makanya tempat untuk buang hajat itu namanya baros itu. Dan ini dipakai oleh orang Jawa holopis kuntul baris, karena ketika bersama-sama maka kekuatan itu tampak baris. Ini lughah bahasa Arab ini. Nah, benar. Enggak ada bahasa Jawa baris itu, enggak ada. Kuntul baris, baris, makanya sampai dipakai baris berbaris. Itu bahasa Arab itu. Nah, antum baru ngerti. Mana guru bahasa Indonesianya? Ini asal kata-kata ini antum harus pelajari. Baris berbaris, baris itu karena nanti akan menampakkan satu gugusan. Baris itu, ya. Di Indonesia ini banyak bahasa Arab yang menjelma menjadi bahasa Indonesia. Bahkan Yus Badudu sempat mengumpulkan ada 4.000 kosakata berasal dari bahasa Arab. Ya, ini bahasa ya wajar karena pengaruh Islam itu sejak abad Umar bin Abdul Aziz itu kapan? Abad pertama Hijriah. Beliau mengirimkan surat kepada Indrawarman, raja kedua Sriwijaya. Dari situ mulai terjadi pengaruh Islam turun-temurun secara masif. Makanya ketika Marco Polo berkunjung ke Sumatera sudah menemukan komunitas Islam. Bukan Marco Polo ya? Yang pernah ke Indonesia siapa? Bukan yang satunya. Bukan, itu mah ini Muslim yang kafir. Hei, siapa yang? Bukan itu, ngaco banget itu. Enggak standar banget. Mana Pak Mul mana? Pak Mul mana? Siapa Pak? Marco Polo ya? Iya, Marco Polo menemukan dan datang ketika itu tahun 1292. Itu ketika itu Raja Aceh Pasai itu Malikus Soleh. Ya. Dan ketika itu Mojopahit baru sedang dirancang oleh Raden Wijaya. Karena Singosari dicaplok oleh Jayakatwang, kemudian kerajaan pindah ke Kediri, Toha. Kemudian Kertanegara terbunuh. Nah, yang jadi panglimanya itu ketika itu Banyak Wide. Ya, Banyak Wide ini panglima penasihat bersama Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini panglimanya sekaligus menantunya. Gitu ceritanya. Nah, ketika kalah, keduanya melarikan ke Madura. Mana orang Madura, ada nggak? Mana? Oh itu Madura. Di sana akhirnya menyusun kekuatan. Tuh, ya. Nah, ketika tentara China datang untuk membalas dendam utusannya yang diiris telinganya oleh Kertanegara itu, ternyata setelah datang ke sini dengan 60.000 pasukan enggak menemukan Kertanegara, bahkan Kertanegara sudah mati. Akhirnya di sini dimanfaatkan oleh Banyak Wide yang ahli strategi sama Raden Wijaya yang melanjutkan kerajaan Kertanegara itu Jayakatwang itu. Kalau kamu bawa dengan beberapa pasukannya
menyikat Cina dari belakang habis. Pada saat itu pasukan Jayakatwang pun sudah kedodoran, tidak berdaya. Nah, pasukan kalah, ini musuh dua kalah sekaligus. Wah, ini Pak, strategi penting ini. Perang tanpa banyak modal mengalahkan dua musuh sekaligus. Tuh, Pak Mulyono. Tuh, gitu. Masya Allah. Ngerubah nama antum gini pakai selamatan nggak? Gitu. Oke, gitu ya. Nah, banyak wide inilah nanti yang melahirkan siapa? Ronggolawe. Makanya kenapa Ronggolawe itu diangkat menjadi kepala Syah Bandar sekaligus menteri luar negeri. Zaman kerajaan dulu, menteri luar negeri itu selalu dikantorkan di pinggir pantai, sekaligus menjadi kepala Syah Bandar untuk menjaga biaya cukai, gitu kan gitu, pajak masuk keluar itu mereka, gitu, sebagai bentuk pengakuan jasa kepada siapa? Banyak wide. Jadi anak turunnya ini semua jadi menteri luar negeri semua. Jadi dari mulai Raden Wijaya sampai Hayam Wuruk sampai akhirnya terakhir Brawijaya V yang dikatakan oleh ahli sejarah itu bapaknya Raden Patah. Nah, itu Raden Patah itu nenek moyangnya Pak Mulyono. Itu, maksudnya Mulyono kita ini, ya. Raden Patah-Patah, gitu kan gitu. Ya, ini gimana? Lanjut nggak Sahih Bukhari-nya? Mana? Gimana Mbak? Ibu-ibu lanjut nggak Bu? Apanya yang lanjut? Kagak ada temanya. Tayyib, ya. Di antara bahasa Arab yang kita sering pakai adalah menghadap. Itu dari kalimat hadafa, hadaf. Silahkan kamu menghadap saya, menghadap. Itu bahasa Arab. Dari kalimat hadafun, hadaf. Makanya menghadap. Itu. Yeah. Terus bahasa Arab juga termasuk mulus dari kalimat amlasa yumlisu. Nah, mulus itu bahasa Arab, malas, mulus. Ya enggak? Yang lulusan Lipia, iya enggak? Mulus. Iya, amlasa yumlisu. Itu. Termasuk bahasa Arab yang sudah masuk, bahkan dipakai orang Jawa, balbala yubalbilu balbalatan. Itu. Balbalatan. Dan juga, tapi ini dipakai bahasa pasaran kal angkabut, ya. Kal angkabut itu kalang kabut. Itu bahasa Arab tapi pakai pasaran. Banyak. Ada beberapa yang masuk pasaran tapi gak masuk kamus. Contoh buset itu. Itu dari wa busyatil jibalu bassa. Itu buset. Itu artinya wa busyatil jibalu bassa. Pakai bahasa pasar buset. Itu. Ini bahasa Arab. Antum jangan senyum-senyum Pak Prof. Antum menghina saya antum. Diajari orang kok malah mengece ini. Oke, udah segar, kita lanjut lagi berarti. Lanjut Ustaz Fauzi. Fatahu Jibrilu faqal mal iman. Qal al imanu an tu'mina billahi. Sedikit Imam, makanya di sini Pak, kenapa yang menonjol di Sahih Muslim itu min haitsu tartib. Jadi keunggulan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari di dalam penyusunan kosakata.
Makanya mudahan kita itu menghafal Sahih Muslim ketimbang Bukhari. Kenapa? Karena disusun dengan tatanan yang lebih sistematik. Betul lihat. Kalau di Sahih Muslim nanti kita lanjut. Ini didahulukan iman, dan ada yang riwayat mendahulukan iman, ada yang mendahulukan Islam, ya. Dan ini menunjukkan adalah seni yang dipakai oleh perawi, bukan dari teks Rasulullah. Ya. Ada yang ibtada'a bil iman wa thanna al islam wa thallatha bil ihsan wa thallasal ihsan. Ini seni. Kenapa? Karena Rasulullah menghadirkan kalimat wawu, dan wawu itu hanya yufidul jam'i la tartib. Itu dalam kaidah bahasa. Makanya bisa dibalik-balik. Karena la yufidu tartib, beda dengan fa. Contoh fa'ammal ladzina, ini orang Sunda, Pak itu. Fa'amma itu. Fa itu litartib. Fa idza sajadal imam fasjudu. Fa idza sajada. Itu. Fa idza sajada. Fa atau fa. Itu kan gitu. Sama orang Jawa, ain itu jadi ngalamin. Itu sama dengan pak. Lanjut Pak Ustaz Fauzi. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ats. Nah, di sini ada beberapa rukun iman yang tidak disebut. Yang secara umum ada 6, bahkan yang enggak disebut di sini ada berapa? Berapa? 2. Iman apa? Hah? Rasul, takdir, terus ya takdir, 2 ya. Al-liqa di situ beda dengan al-ba'ts. Kalau liqa itu posisi orang ketika dicabut nyawa sampai nanti kebangkitan, itu al-liqa. Al-ba'ts itu dari mulai dia dibangkitkan sampai nanti masuk surga. Makanya disendirikan di situ. Bil liqa'i wa bil ba'thi. Lanjut. Qala mal Islam. Qal al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'ah wa tuqimas salata wa tu'addiyaz zakata al-mafrudata wa tasuma Ramadan. Baik. An ta'bud di sini ungkapan dari an tashhad. Bermakna an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diungkapkan dengan an ta'budallah wa la tusyrik billahi syai'ah. Walaupun sebagian ulama memberikan makna al-ibadah secara hakiki, tapi di situ tidak mencerminkan, karena setelahnya ada solat ya. Ya, ada solat. Makanya bimakna an ta'bud ay an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam. Lanjut. Qala mal ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Masyaallah. Ini adalah hakikatul ihsan, di mana seorang bisa menghadirkan ma'rifat zahir batin. Makanya ihsan itu perkumpulan antara Islam dengan iman yang sudah menyatu mengkristal, namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Makanya disebut dengan ibadatut talab. Ya. Kenapa dikatakan ibadatut talab? Ka'annaka tara, berusaha. Ini yang sudah nyampe pada tingkatan yang juga disebutkan
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ini Pak menunjukkan ibadah kita selama ini semua betul apa yang dikatakan oleh oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Nanti kita masuk ke masjid, hampir kita tidak temukan orang yang khusyuk. Nasallahu alaihi. Apa yang menyebabkan an ta'budallaha ka'annaka tara? Apa? Karena khasyah, karena khauf, karena ta'zim. Makanya Hatim Al-Asam ketika ditanya bagaimana kamu sholat, qumtu bil amri wa masyaitu bil khusyu'i wa kabbartu bit ta'zim. Masya Allah, harusnya begitu. Wa raka'tu bil khusyu' wa sajadtu bil khudu'. Tapi ini semua enggak ada. Sulit untuk menghadirkan khusyuk sekarang. Kata Hudzaifah, antum tadkhulul masjid wa la tajid khashi'ah. Karena apa? Karena banyak yang masih membesarkan selain Allah, mementingkan selain Allah, mengutamakan selain Allah. Benar gak antum sekarang ini akumu bil amri, atau memang akumu karena terpaksa? Wa amshi bil khasyah. Bagaimana antum khasyah? Datangnya dan dadak-dadak. Wa kabbartu bit ta'zim atau ukabbiru bit ta'zim. Wa abtadi'u bin niyyah, ay adkhulu bin niyyah. Nah baru wa arka'u bil khusyu'i wa asjudu bil khudu'i. Itu salat. Inilah solat yang menghadiahkan inna solata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ini solat yang menghadiahkan kepada kita seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah, arihna ya Bilal apa? Ani solah? La, bis solah. Ini yang membuat kita sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, di antara wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kenapa? Karena datang ke masjid tadi itu. Makanya betul kata Maimun ibnu Mahran, dan ini yang bikin di antara sekian faktor paling utama solat gak khusyuk. Andaikan di antara salah satu sahabat dibangkitkan oleh Allah kembali hidup lagi, suruh ngecek solatnya orang-orang yang ada, maka yang hanya sesuai sesuai dengan sunnah ngadep kiblatnya, semuanya bercampur dengan bid'ah. Yang sunnah cuman ngadep kiblat toh, itu yang sunnah. Antum cek yang lainnya, semua gerakan sholat sudah dicampuri dengan berbagai macam kebid'ahan. Yang tidak bisa dan sampai hari ini masih belum kecampuran bid'ah, ya sholat ngadep kiblatnya itu. Bid'ahnya gimana itu? Mungkin nari-nari gitu kali, lagi takbir. Yang lainnya itu takbir aja, coba Allahu Akbar, ada, ya kan? Itu udah dari mulainya aja Pak, udah dimulai dengan bid'ah, usolli. Udah, coba gimana bisa khusyuk? Antum memulai dengan salah, antum membaca Al-Quran dengan kumur-kumur khomer, gimana? Pernah saya sholat di Masjid Nabawi, sunnah, anak udah masuk dulu, ada orang datang masuk, itu us
manggil istrinya abang, us. Itu agak manggil ustadz kan us. Kayak gitu, udah takbir aja antum lihat wudu. Ada di antara orang awam wudu itu basuh telinga, ngusap, terus nanti rambutnya dikeluarin dikit gitu, karena mau kondangan, takut parfum kosmetiknya luntur. Itu seperti itu ibadah sholat. Dari syaratnya, rukunnya, rukuk sujudnya, semuanya hampir kita tidak temukan sempurna. Itu bagaimana Islam kulit aja nggak sempurna, apalagi lebih dalam iman, apalagi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Lanjut Ustaz. Qala matas sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Ini menunjukkan antara as-sa'il wal mas'ul sawa'un fi adami ilmi waqtis sa'ah. Enggak taunya tentang waktu kiamat kapan. Mal mas'ul anha bi'anam, sawa. Antara sa'il dan mas'ul sawa'un fi dzalika. Coba. Makanya dari sini Pak, kalau ada orang memprediksikan dulu tahun 2000 kiamat, terus apa lagi? Neraka sudah saya ketemukan, terus apa lagi? Ini semuanya adalah bohong. Karena Jibril, sekelas Jibril aja nggak ngerti, nggak tahu. Ma'indahu ilmun, apalagi dukun-dukun gentayangan yang memprediksi kiamat. Itu mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Lanjut Ustaz. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbaha. Nah, syarat. Kenapa syarat itu dikatakan syarat? Artinya apa? Alamah. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan Pak. Biar agak melek gitu diskusi. Masuk saya terus gitu. Fadhal, silakan. Limada summiya syartun syarta wa huwa al-alamah. Dan ini perlu di close ya. Tanda kiamat itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tanda, contoh, antum nanti bilang, ya umpamanya ini di depan IHBS itu ada tanda untuk menandai masuknya gang IHBS. Di depan gapurannya itu ada warung bakso, dagingnya daging tikus umpamanya. Apakah daging tikus itu halal? Enggak. Jadi daging ayam umpamanya. Ini enggak menentukan, hanya tanda. Itu. Contoh antum sekarang menggunakan tanda tertentu untuk menjadi seragam antum, otomatis enggak. Ini boleh atau enggak boleh? Hanya murni tanda. Makanya di antara tanda-tanda kiamat, wanita telanjang tapi pakaian. Ustaz, hadir enggak? Saya udah 20 menit ini. 20% ini. Ya, ada tanda kiamat, wanita telanjang pakaian tapi telanjang. Apakah telanjang boleh? Enggak. Dengan dalil hadis ini enggak.
Nisaun kasiyatun ariyat, berarti nanti kalau menjelang kiamat perempuan boleh tidak pakai jilbab. Dalilnya nisaun kasiyatun ariyat. Gitu Ustaz Tiko. Ya. Iya enggak? Hah? Bener dong artis-artis itu. Ya, nisaun kasiyatun ariyat itu hanya tanda, tidak menjadi dalil ketetapan hukum halal atau haram, boleh dan tidak boleh. Rijalun wa ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, adanya bodyguard, centeng, pendamping pemimpin yang zalim. Ini hanya menjelaskan fenomena alam, fenomena akhir zaman, bahwa nanti pemimpin yang banyak pendukungnya itu pemimpin yang jahat dan zalim. Itu aja. Makanya kalau antum jujur banget, amanah, antum jangan jadi pemimpin. Nggak bakal laku kecuali mungkin di HBS. Jadi kalau antum jadi bupati, jadi gubernur di akhir zaman atau apalagi yang lain, pengen dapat suara terbanyak, pendukung kuat, harus jujur. Itu perintah. Tapi faktanya itu loh, makanya tanda kiamat itu kan. Faktanya fenomena akhir zaman harusnya perempuan itu pakai hijab menutup aurat, tapi faktanya banyak yang telanjang tapi pakaian tapi telanjang. Dan ini subhanallah, zaman Rasulullah belum digambarkan, Pak. Belum tergambar gitu. Orang perempuan jahiliyah aja nggak seseru sekarang pakaiannya. Masih panjang pakaiannya. Mereka cuma nggak tutup hijab. Orang-orang Arab dulu pakai pakaian normal. Makanya ketika turun hijab baru kepalanya ditutup. Ini menunjukkan apa? Yang problematik dulu di kalangan orang-orang perempuan jahiliyah itu cuma tutup kepala. Makanya ada istilah ayatul hijab, bukan ayat pakaian. Karena memang pakaian mereka udah nutup. Nah sekarang ini Masya Allah, apa yang sekarang nggak tampak dari tubuhnya wanita, apa yang nggak dipamerkan dari tubuhnya wanita, Masya Allah. Makanya Pak siapa ini? Siapa ini? Pak siapa? Hah? Pak Kur dulu masa kecilnya suka ngintip orang mandi nggak? Ngaku aja. Karena belum ada YouTube. Gitu. Makanya harus ngintip Yuni. Kalau sekarang apa yang ngintip? Oh, semuanya melotot. Kagak ada perlu budaya ngintip, kagak ada. Terang benderang, Masya Allah. Nisaun kasiyatun ariyat. Yang nggak ngebayangkan. Nasallallahu al-afiyah. Dan ini godaan laki-laki akhir zaman sendiri, itu yang tidak ada pada zaman jahiliyah dulu. Itu pakaian mereka masih tertib, keadaan mereka masih lumayan. Sekarang subhanallah, ya. Dan ajaibnya Pak, Masya Allah, sekarang ini hampir semua wanita gak betah untuk pakai pakaian yang itu. Iya, subhanallah, ajib. Jadi tanda akhir zaman dengan kemauan manusia dan zaman itu dikiring. Jadi Pak Erwin, Pak, antum lihat
Perempuan sekarang suruh pakai pakaian yang kayak kita aja itu sudah kaget, kayak disambar petir. Ah, pakaian apa itu? Istrinya teroris. Buh, Ninja Hattori. Wah, macam-macam. Kenapa? Karena budaya mereka budaya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalau enggak sekwilda, sekitar wilayah dada. Itu terbuka gitu deh. Ini sindiran biar enggak terlalu vulgar gitu loh. Ustaz, kok antum baru senyum? loadingnya lambat. Belum balik paling. Gitu. Ustaz Syukri, antum kayaknya belum balik nih. Na'udzubillah. Masya Allah. Makanya jaga di sini Pak, antum jangan sampai konslet. Ana wanti-wanti. Al-hirs ala adamil ikhtilat wal khalwah baina at-talamid wa tilmidat wa bainal ustad asatidah wal ustadat wa bainal asatidah ma'at tilmidat. Itu semua potensi. Itu. Karena zaman sekarang ini zaman mengerikan. Dan selalu untuk syahwat ini perempuan yang paling duluan menggoda. Makanya ketika kasus Yusuf apa? Walaqad hamma biha atau hammad bihi. Hammad bihi wa hamma biha. Siapa yang mulai? Itu. Makanya warajulun da'athum ra'atun. Nah, da'athum ra'atun. Yang da'at siapa? Siapa? Pak Diko siapa? Naam. Da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Gitu. Lanjut. Nah ini sekarang lakonnya ini. Ayo. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Thayyib. Sebentar. Di antara para ulama memberikan satu takwil idza waladatil amatu rabbataha, maknanya ittisa'ul Islam, luasnya jaringan Islam, pengaruh Islam dan kekuasaan Islam. Terjadi berbagai macam peperangan, perluasan dan futuhat, sehingga di sana banyak yang mendapatkan ghanimah dan tawanan perang. Dan akhirnya diperbudak. Dan budak itu boleh digauli. Setelah digauli apa yang terjadi? Ketika lahir, anak yang dilahirkan dari majikan budaknya itu merdeka ikut bapaknya, dan nanti ibunya si budak ini merdeka setelah wafatnya bapaknya. Kan gitu kaidah fikihnya. Akhirnya apa? Banyak kenyataan budak melahirkan majik tuan, anak tuannya. Tapi Syekh Utsaimin lebih kontekstual lagi, di mana banyak budak-budak yang melahirkan anak nanti suatu ketika dia menjadi raja. Dan itu enggak sedikit. Bahkan sempat ada negara yang dikuasai semua oleh siapa? Budak. Namanya apa? Mamluk. Masya Allah. Yang kemudian muncul Saljuk, yang ketika itu Zanki. Itu kenapa ahli sunnati wal jamaah ketika itu kuat. Demi Allah Pak, kalau bukan karena ada kekuasaan yang diperintah oleh orang-orang Buddha ini, yang alhamdulillah mereka itu dibesarkan oleh penguasa-penguasa muslim ahli sunnah, sehingga dia membela dan menjadi pembela terdepan ahli sunnati wal jamaah. Kalau bukan karena Allah setelah peran mereka, maka mungkin ahli sunnati lenyam di tengah Syiah sama Batiniyah ketika itu. Makanya
dibunuh oleh siapa? Batiniyah kan. Yang namanya Nizamul Muluk siapa? Hasan bin Ali. Yang dari madrasah Nizamiyah inilah nanti gurunya yaitu Bahauddin dan Imaduddin Al-Asfahani menjadi gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya Pak, antum cek aja pemimpin-pemimpin yang hebat itu selalu ada di belakangnya mentor-mentor yang hebat. Kami lihat Muhammad Fatih, mentornya siapa? Antum lihat Nizamul Muluk, antum lihat Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu ila yaumil qiyamah. Makanya ada ikhwan yang mau nyalek, nyalek. Anak nasihatin, antum boleh nyalek, boleh jadi pemimpin, tapi jadikan ulama sebagai mentor, jangan sebagai bentor. Dipakai cuman kepaksa, bentor kan. Makanya ikhwah, ada seminar yang diadakan di Aceh pada tahun 1978 yang dihadiri 300 pakar cendekiawan dan ahli sejarah, di antaranya ketika itu Buya Hamka. Dan ini hasilnya diakui oleh forum, direkomendasikan. Beda muktamar yang diadakan pada tahun 68, nggak diakui oleh forum yang menyimpulkan bahwa utusan Nabi Sulaiman itu pernah sampai ke Jawa untuk cari garu sama kapur barus. Begitu juga utusan Fir'aun, karena Fir'aun itu tidak akan mungkin terjadi mumisasi kalau tanpa kapur untuk pengawetan jenazah itu. Makanya utusan-utusannya itu sampai sini, tapi sayang hasilnya tidak diterima oleh forum. Nah, di antara kesimpulan kenapa Islamisasi di Indonesia, Sumatera dan terutama Jawa terjadi masif dan berhasil secara spektakuler, karena dai-dai, ulama-ulama yang datang dari Arab itu mendampingi, menjadi mentor pemimpin-pemimpin, raja-raja, perdana menteri, dan tidak pernah menjadi pesaing apalagi rival. Makanya boleh dekat mendampingi, tapi jangan masuk politik. Gitu. Itu kunci. Ustadz masuk jadi politik ketangkep KPK. Repot kan, Pak? Itu ngeri. Nggak enak kan dengernya. Itu makanya ustadz itu jadi pendamping, jadi mentor, jadi apa? Tutorial. Ketika sekarang seorang pemimpin ingin mendapatkan simulasi bagaimana dia itu mengendalikan rakyatnya secara adil, makmur, gemah, ripah, sejahtera. Itu yang disebut dalam bahasa Al-Quran baldatun thayyibatun warabun ghafur, dalam bahasa Jawanya gemah, ripah, lojinawi, tentrem, totor harjo. Nah itu Ustaz Fauzi. Lanjut enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, coba. Ada yang ini sebentar. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan satu kesimpulan bahwa ini sebagai tanda banyaknya yang ukuk, durhaka. Walaupun itu ada benarnya, tetapi dikaitkan dengan hadis ini kurang pas, kata Syekh Utsaimin. Makanya di antara tafsir idza waladatil amatu rabbataha kasratul uquq dibantah oleh Syekh Utsaimin dan bahkan dilemahkan, enggak cocok. Itu ada bab tersendiri, dan kita tidak ingkari bahwa memang nanti di akhir zaman itu banyak kedurhakaan dengan hadis sendiri, bukan hadis ini. Ya. Bahkan durhakanya anak kepada orang tua, rakyat kepada pemimpin, murid kepada guru, itu terjadi di mana-mana. Ya, guru sekarang ini, guru coba bayangkan Pak, jangankan guru, kepala sekolah diece, diremehkan dengan apa? Dengan dibaikot, satu sekolah nggak mau masuk. Coba itu kan pengaruh apa itu?
Ini sekolahnya yang salah atau muridnya atau gurunya atau kepala sekolahnya? Itu. Jangan-jangan semua kurang obat. Coba bayangkan, ngeri Pak. Satu sekolahan memboikot gurunya yang selama ini membesarkan dia, mendidik dia. Mereka memberikan asupan rohani, memberikan penguatan-penguatan mental, dan mengisi berbagai macam kesempurnaan dia sebagai manusia. Otaknya sempurna, hatinya sempurna, rohaninya sempurna, emosionalnya juga sempurna. Diboikot itu. Makanya saya berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang memboikot itu lulusan dari tahun sampai tahun. Itu bener, itu udah biar lontang lantung aja itu ya. Jadi sampah masyarakat, mendingan masyarakat sampah. Kalau masyarakat sampah itu menjadikan sampah menjadi duit. Kalau masyarakat sampah, sampah masyarakat, ya gelandangan. Itu bagaimana di tengah proses dia itu mengejawantahkan dirinya, mengkristalisasi segala dimensi pendidikan. Pada saat itu paling tekor yang harus yang harus dibentuk. Nauzubillah ya. Makanya antum kalau jadi pendidik itu yang benar gitu loh. Jangan kayak sekarang begini, ngaji ngantuk itu, terus hadir di absen. Ini gurunya yang memang awalnya sih guru yang salah, itu digugu ditiru kan. Gak mungkin muridnya yang pertama kali gurunya. Saya sudah ngetes sekolah itu Pak, dari gurunya. Ngelihat gurunya, udah deh, kualitas anaknya pasti begini. Itu guru itu cerminan, guru itu fotokopi. Guru itu menjadi alat ukur, indikator utama kualitas dan integritas lulusan. Nah, gitu. Oke, sekarang wa idza tatalau ru'atul ibil al-buhm. Apa artinya al-buhm? Bahimah. Antum tahu enggak Pak, bahimah? Ciri utama bahimah apa? Telanjang. Ada yang sekarang kambing pakai koteka, kebo pakai kaos. Artinya ada orang-orang yang sekarang ini nggak punya apa-apa, gelandangan, kiri, kampungan, tapi soal masalah rumah, soal masalah kendaraan, soal masalah branded, flexing, subhanallah, ngalahin orang-orang yang the have, ngalahin orang-orang yang sekarang ini berada gitu. Walaupun palsu kan sekarang banyak jam palsu kan, KW kan banyak, istilah KW nggak peduli, karena ketika digambar di mana itu di sosmed kan orang nggak melototin, oh masya Allah pakai Gucci, ternyata Gucci itu kan cuman Gu kan gitu, Gucci ternyata banyak. Terus wah jamnya Jaguar, tapi gak pakai Jaguar, tapi Jaguar W. Itu KW namanya, bisa KW. Itu. Yang penting tren, yang penting tampil beda. Khalif tu'raf. Ini zaman tuh, bohong. Banyak orang yang pengen tampil trendy, pengen tampil hebat, pengen sekarang diakui di bumi, meskipun harus menjadi manusia yang kerdil terhina di langit, nggak peduli. Korupsi, maling, nyolong, ngutil, terus apa nih? Udah ngutang, sampai kredit, tuh. Coba bayangin Pak, dari mulai kudungnya kredit, jubahnya kredit, sandalnya kredit, sepatunya kredit, terus kulkasnya kredit, tasnya kredit, subhanallah. Sebulan itu ada 15 item kredit.
Itu berarti tagihannya 2 bulan, 2 hari sekali. Untuk apa itu? Ini fi khamsin, ayo Ustaz. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Thumma tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, al-ayah. Nah. Thumma adbar faqal rudduh falam yaru syai'an. Faqal hadza Jibril jaa'a yu'allimun nasa dinahum. Taib. Ikhwas sekalian, khamsin di sana ada 5. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini yang dibaca Rasulullah, surat Luqman ayat 34. Di antara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan itu disebutkan dalam surat Al-An'am, termasuk wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Ini ilmu sa'ah, waktu sa'ah. Kapan? Wa yunazzilul ghaith. Allah tidak berfirman wa ya'lamu nuzulal ghaith, tapi wa yunazzil. Dan tolong dicamkan Pak, Allah mengungkapkan hujan di dalam Al-Quran dengan 3 ungkapan. Yang pertama, ghaith, kalau itu hujan yang baik, barokah dan faedah, itu diungkapkan oleh Allah, ghaith. Makanya kalau ada ungkapan ghaith pasti manfaat. Yang kedua dengan ungkapan mufrad mator, dan itu hanya yang negatif. Wasa'a matorul mundharin. Dan antum cek di seluruh Al-Quran ayat, kalau mator pasti itu untuk azab. Tapi kalau amtor itu hujan secara umum, bisa faedah bisa enggak. Makanya di sini wa yunazzilul ghaith. Allah tahu di antara sekian hujan mana yang sekarang menumbuhkan tumbuhan, lalu buah-buahan, lalu manfaat. Karena enggak semua tumbuhan bermanfaat. Ada yang manfaat, ada yang tidak, ada yang mendatangkan banjir, ada bahkan kata Rasulullah dikatakan laisa sana allatum taru. Bukan yang dimaksudkan paceklik itu enggak hujan, tapi paceklik itu hujan tapi enggak mendatangkan barokah. Wala tumbituz zar'a. Itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Maksudnya di sini sebelum jadi janin ini laki atau perempuan enggak ada yang tahu. Terus nanti kalau jadi apakah ini lahir normal atau tidak, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Mati di dalam atau di luar, umurnya berapa, la ya'lamuha illallah. Makanya di sini tidak bertentangan dengan USG. USG itu hanya memantau ketika jadi. Makanya janin umur 1 bulan nggak tahu itu ini apa, alat. Makanya nunggu 3 bulan gitu Pak Kur, kan nunggu berapa bulan dulu? Kayaknya nggak fokus nih anak. Itu. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ikhwas sekalian, yang dilakukan oleh hamba itu ada 2. Ada yang kaitannya dengan takdir Allah, dan itu mutlak nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang kaitannya dengan manusia, yaitu apa? Rencana-rencana yang dibuat manusia. Itu pun tidak secara mutlak manusia bisa memastikan. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Karena ini besok aja kita apa yang harus kita lakukan, apalagi takdir Allah. Besok ini terjadi apa? Enggak tahu. Apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita, dihidupkan, dimatikan, sehat, sakit, jadi pergi atau tidak, Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, apalagi waktin tamut. Bumi saja yang kita bisa rencanakan, nggak bisa. Anak mati di Mekah, berdoa, tapi subhanallah ternyata mati di Gunung Kidul. Apalagi waktu, jam berapa? Ada orang yang sudah dibikinkan kuburan, tapi masya Allah kuburannya mubazir, karena matinya kebakar. Kebakarnya di California lagi pas kemarin itu. Nah, itu